Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bersiap-siap mengikuti pembelajaran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar kita senantiasa mendapatkan lindungan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Mengapa kita berdoa sebelum memulai pembelajaran? Karena doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk permohonan kita kepadanya agar kita senantiasa dalam lindungannya. Sekarang silakan dipersiapkan buku pembelajarannya. Sekarang kita sudah masuk di buku 3C ya. Nah, pada buku 3C kita akan membahas mengenai benda di sekitarku. Kalian bisa lihat pada gambar ada 3 buah benda. Nah, yang pertama ada buku, yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada kotak pensil ya. Nah, dari 3 buah benda tersebut kalian bisa melihat bentuknya berbeda, kemudian warnanya pun berbeda. Selain bentuk dan warna, massa atau berat benda itu juga berbeda. Tentunya lihat penggaris itu berwarna kekuningan, sementara kotak pensilnya berwarna ungu dan bukunya berwarna biru. Kertas buku tentunya berwarna putih ya. Nah, penggaris itu sendiri lebih ringan ya, sementara yang paling berat di situ adalah buku ya. Nah, kalian bisa melihat pada buku paket kalian di halaman 2 ya. Nah, silakan dilihat pada halaman 2. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu memiliki berbagai macam bentuk ya. Misalnya ada berbentuk bulat, persegi, kemudian lingkaran, tabung, serta ada yang tidak beraturan. Nah, bisa dilihat di situ pada gambar. Jam dinding itu berbentuk lingkaran, kemudian penggaris itu berbentuk persegi 3. Sedangkan kotak pensil berbentuk persegi panjang. Nah, vas bunga itu berbentuk tabung ya, kemudian figura atau bingkai foto itu berbentuk persegi. Sedangkan botol itu bagian dari leher ke bawah itu berbentuk tabung ya. Nah, selain bentuk dan ukuran, selain bentuknya tadi yang berbeda-beda, benda juga memiliki warna yang beraneka macam. Misalkan botol itu kacanya berwarna putih, kemudian tutupnya berwarna biru. Vas bunga itu berwarna ungu, kemudian bunganya berwarna hijau. Nah, sedangkan kotak pensilnya itu berwarna jingga atau oranye. Penggaris juga sama, berwarna jingga atau oranye, kemudian pinggirannya berwarna hitam, kemudian kacanya berwarna putih. Jam dindingnya pun sama, pinggirannya berwarna hitam dan kacanya berwarna putih. Nah, selain bentuk dan warna, benda juga memiliki ukuran yang berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, tadi ciri-ciri itu adalah ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita ya. Sekarang silakan disimak di halaman 3 buku paket kalian ya. Tadi selain bentuk, warna, dan ukuran ada juga massa.
Massa dan menempati ruang. Massa itu bisa diartikan adalah bobot atau berat benda ya. Bisa dilihat di atas timbangan itu ada 2 buah benda dari 2 buah timbangan. Yang pertama itu adalah kotak makan. Yang kedua adalah botol air minum. Dari 2 buah benda tersebut, yang memiliki massa atau bobot lebih berat adalah kotak makan ya. Kemudian benda itu ada yang berwujud padat dan ada yang berwujud cair. Tempat makan dan tempat air minum adalah benda berwujud padat. Sementara air minum yang berada di dalam botol, yang menempati ruang di dalam botol itu adalah benda cair. Selanjutnya kita akan membahas mengenai benda-benda yang terbuat dari kayu ya. Nah, bisa dilihat di sini pada halaman 8. Tentu kalian mengenal yang namanya kayu. Kayu adalah berasal dari pohon yang telah dewasa, yang sudah layak dijadikan gelondongan dan diproduksi menjadi kayu maupun papan. Nah, jadi kayu itu bisa dibentuk menjadi lemari, meja, kursi, dan rak ya. Nah, semua alat-alat ini tentunya dibuat oleh pengrajin kayu ya. Dibuat furnitur atau benda-benda yang bisa dijadikan perlengkapan dalam rumah. Bisa dilihat pada halaman 9. Nah, silakan dilihat buku paketnya pada halaman 9, akan Ibu bacakan. Proses pengolahan kayu dimulai dari penebangan pohon di hutan. Kemudian hutan yang dapat ditebang pohonnya adalah hutan produksi. Artinya memang hutan yang khusus ditanam untuk dijadikan kayu ya. Setelah ditebang, hutan tersebut akan ditanami kembali supaya tidak terjadi banjir ya, supaya hutan tidak menjadi gundul. Lalu batang pohon yang sudah ditebang tersebut menjadi atau dibuat menjadi kayu gelondongan ya. Kayu gelondongan lalu diangkut menuju tempat penggergajian kayu. Nah, di tempat penggergajian kayu inilah kemudian kayu-kayu gelondongan tersebut digergaji, dibelah menjadi beberapa bagian. Ada kayu yang dibuat menjadi papan, itu bisa menjadi dinding rumah dan lantai rumah, serta bisa dibuat furnitur atau perlengkapan, dan ada juga yang dibuat menjadi balok kayu dengan ukuran tertentu. Nah, balok kayu ini dibuat menjadi tiang ya. Nah, bisa jadi tiang lemari maupun tiang rumah ya, serta kusen jendela dan pintu. Nah, pembelahan kayu dari gelondongan setelah disinso atau dipotong kayu-kayu yang sudah dewasa tadi dalam bentuk gelondongan itu menggunakan gergaji mesin ya. Nah, pada suatu perusahaan tertentu prosesnya menjadi lebih cepat. Kemudian papan dan balok kayu tersebut hasil penggergajian dijual kepada para pengrajin kayu. Nah, para pengrajin kayu inilah yang membuat perlengkapan furnitur tadi. Setelah menjadi barang-barang yang siap digunakan, kemudian dipasarkan di toko khusus furniturnya. Nah, itu adalah proses pembuatan bahan yang terbuat dari kayu ya. Nah, bisa dilihat pada buku paket kalian di halaman 8. Kayu dari hutan kemudian ditebang. Nah, potongan kayu itu tadi disebut kayu gelondongan. Kemudian melalui proses penggergajian. Kalau digambar itu secara manual, tapi kalau untuk saat ini penggergajian kayu sudah menggunakan alat mesin ya, sudah modern. Lalu kayu tadi setelah dibelah-belah menjadi papan dan balok,
dijual kepada pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu membuat kayu tersebut menjadi perlengkapan rumah, lalu dijual dan dibeli oleh kita ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah musyawarah. Musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah dan menyatukan pendapat. Di dalam musyawarah terdapat nilai kebersamaan, keadilan, dan persatuan. Nah, di dalam musyawarah keputusan diambil untuk kepentingan bersama. Bisa dilihat pada buku paket kalian di halaman 11 ya. Nah, di situ Tony dan teman-teman ingin bermain kasti. Nah, Tony kemudian mengajak bermain kasti di lapangan. Sementara itu, Made ingin bermain kasti di halaman belakang rumah. Mereka pun bermusyawarah untuk menentukan tempat bermain kasti. Nah, jadi dalam permainan, jika kalian ingin bermain bersama-sama teman kalian, kalian bisa melakukan latihan musyawarah kecil, menentukan tempat yang baik untuk melakukan permainan atau permainan apa yang ingin kalian lakukan. Setiap orang boleh mengungkapkan pendapatnya ya. Lalu yang lain mendengarkan dengan baik atau dengan seksama. Nah, kemudian dirundingkan kira-kira pendapat yang mana yang bisa dipakai untuk kegiatan yang akan dilakukan. Ketika pendapat kita tidak diterima, kita tidak boleh sakit hati. Kita harus menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Demikian pun ketika pendapat kita yang diterima, kita tidak boleh sombong. Kita tetap harus menghargai pendapat orang lain yang tidak diterima. Selain dalam permainan, musyawarah juga bisa dilakukan dalam tugas kelompok. Nah, itu ada di halaman 11. Diperhatikan Nina dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan musyawarah dalam pembelajaran kelompok. Jadi, tugas kelompok jika diberikan oleh guru, misalkan kalian disuruh membuat peta sekolah ya. Nah, mohon maaf jika kalian disuruh membuat peta negara Indonesia. Nah, nanti di situ di setiap anggota misalnya terdiri dari 5 orang berbagi tugas. Ada yang bertugas menggambar, ada yang bertugas memberi warna, kemudian ada yang bertugas memberi tulisan pada gambar tersebut. Nah, pembagian tugas tersebut tentunya melalui hasil kesepakatan. Nah, kesepakatan itu disebut musyawarah. Jadi sebelum menentukan siapa yang melakukan kegiatan dalam kelompok tersebut, itu dirundingkan dulu atau dimusyawarahkan. Setiap orang boleh mengungkapkan pendapatnya, tetapi tidak boleh saling ingin menang sendiri, harus saling menerima pendapat satu dan lainnya. Kegiatan kita selanjutnya adalah kita akan mengenal alat ukur. Nah, silahkan dilihat pada buku paket kalian di halaman 5 ya. Nah, alat ukur itu ada bermacam-macam. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang itu digunakan sesuai dengan benda yang akan diukur. Bisa dilihat pada halaman 5. Nah, alat ukur yang pertama itu adalah penggaris. Nah, penggaris biasanya digunakan untuk mengukur buku atau benda yang panjangnya kurang dari 1 meter ya. Bisa dilakukan untuk kegiatan membuat prakarya atau mengukur panjang buku berapa, panjang kotak pensil berapa. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan penggaris. Kemudian alat ukur yang kedua adalah meteran pita. Nah, meteran pita itu biasanya digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang lebih 150 cm atau 1 meter lebih 50 cm ya. Nah, biasanya meteran pita ini dipakai oleh tukang jahit
atau tukang kain. Nah, tukang jahit biasanya menggunakan meteran pita ini untuk mengukur lingkar dada, kemudian lingkar pinggang dan lingkar perut, serta lingkar leher, lingkar tangan orang yang akan menjahit baju. Sedangkan tukang kain biasanya mengukur panjang dan lebar kain yang akan dijualnya. Lalu alat ukur selanjutnya adalah meteran roll kecil. Nah, meteran roll kecil biasanya digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang lebih 10 meter. Nah, meteran roll kecil ini biasanya digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan ya. Nah, mereka menggunakan meteran roll kecil. Alat ukur selanjutnya adalah meteran roll besar. Nah, meteran roll besar ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya lebih dari 50 cm. Mohon maaf, meteran roll besar itu biasanya digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang lebih 50 cm. Biasanya meteran roll besar ini dipakai untuk mengukur panjang dan lebar tanah ya. Nah, itu adalah beberapa contoh alat ukur panjang ya. Nah, kemudian kita masuk pada kegiatan ayo berlatih pada pembelajaran kita kali ini. Yang kalian kerjakan adalah latihan di halaman 7 ya. Nah, latihan halaman 7 soal nomor 1 dan nomor 2. Soal nomor 1 bagian A, B, dan C itu yang A. Nomor 1, tuliskan ciri-ciri benda tersebut. Nah, nomor 1 itu ada gambar meja. Ciri bendanya apa saja? Misalnya terbuat dari kayu, kemudian termasuk benda padat. Warnanya kayu itu berwarna apa itu? Kecoklatan ya, warnanya mejanya kecoklatan ya. Kemudian keras ya. Nah, kemudian yang B itu ada alat rambu yang biasanya digunakan di jalan ya. Nah, cirinya dia berwarna merah dan abu-abu. Kemudian termasuk benda padat terbuat dari plastik ya. Nah, bentuknya itu menyerupai tabung ya. Selanjutnya yang C itu ada cangkir. Nah, cangkir ini terbuat dari keramik ya. Nah, warnanya hitam, kemudian termasuk benda padat dan keras ya, mudah pecah. Nah, kalian boleh menggunakan bahasa kalian sendiri untuk menuliskan ciri-ciri benda pada soal nomor 1. Jangan lupa minta bantuan kepada kedua orang tua. Nah, kemudian soal nomor 2 di nomor 7 itu di halaman 7 menuliskan panjang benda sesuai dengan gambar ya. Yang A itu panjang pensil itu berapa sentimeter? Dilihat angka terakhirnya dimulai dari 0, kemudian angka terakhirnya itu di mana. Kemudian yang B juga sama, panjang sumpit ya. Nah, panjang sumpit itu ada berapa sentimeter dimulai dari 0, kemudian angka terakhir di ujungnya itu berapa. Yang C itu gambar kuas. Kuas itu berapa sentimeter? Lihat angka terakhirnya kuas itu berapa. Kemudian penghapus berapa sentimeter. Lalu kita lanjut ke halaman 12 ya. Halaman 12 itu yang dikerjakan adalah soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2, Tony, Made, dan Joni sedang bermusyawarah untuk menentukan tempat bermain bola. Made ingin bermain bola di lapangan karena tempatnya lebih luas. Sementara itu, Joni ingin bermain di halaman belakang rumahnya karena lebih dekat. Nah, mereka bisa beristirahat dan minum di rumah Joni saat haus. Made tidak setuju dengan pendapat Joni. Ia khawatir bola dapat mengenai kaca jendela rumah Joni. Jika Tony yang menjadi pemimpin musyawarah, keputusan apa yang sebaiknya diambil? Tony, jelaskan jawabanmu. Jadi
di sini Tony adalah pemimpin musyawarah. Nah, jadi dalam musyawarah itu ada pemimpin musyawarahnya ya. Nah, mereka memusyawarahkan atau berunding lokasi atau tempat bermain bola. Nah, tadi Joni menyarankan untuk bermain di belakang rumahnya. Karena jika kehausan mereka bisa minum di rumahnya Joni. Tetapi Tony mengkhawatirkan karena takut bola tersebut mengenai kaca jendela rumah Joni. Lalu ketika Joni menjadi pemimpin musyawarah atau pemimpin saat berunding bermain tadi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Tony? Nah, di dalam menentukan jawaban kamu mintalah bimbingan kepada kedua orang tua ataupun pembimbing belajarmu. Ingat, tugas pembelajaran kita pada kali ini adalah halaman 7 dan halaman 12 di buku 3C kalian ya. Tugas ditulis di buku tulis tematik ya, untuk melatih kalian menulis. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah karena kita telah melalui hari ini dengan baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.